Bab 1184. Aku juga ahli formasi. Ketika mereka melihat Eric Kin mengambil pedang panjang itu, mereka tidak bereaksi, dan baru sekarang mulai bertanya. Pria bermarga Yue itu juga linglung, dan kemudian akhirnya sadar. Harta berharga toko apa? Kata Melvin Yue dengan linglung. Itu pedang panjang emas yang kita dapat dari kuburan. Kenapa kamu bisa memberikannya pada bocah bodoh itu? Kedua pria itu mengerang di dalam hati mereka, tiba-tiba sedikit cemas. Merasa ada yang tidak beres, mereka buru-buru menceritakan apa yang baru saja terjadi. Aku ditipu olehnya. Melvin Yue tertegun, dan butuh waktu lama baru sadar. Bukankah kotak besi itu ada jebakan taktik ilusi yang kita buat? Kenapa kamu yang terjebak? Keduanya terkejut. Dia juga bisa taktik ilusi, tidak salah lagi. Bajingan ini tidak terjebak taktik ilusi kita, tapi sebaliknya malah kita yang terjebak, kata Melvin Yue dengan marah. Lalu dia menggunakan 1000 koin roh dan membeli harta berharga toko kita. Salah satu dari mereka hampir memuntahkan darah. Itu adalah harta karun terbaik seumur hidup mereka yang mereka peroleh dari kuburan. Sialan, bajingan ini. Melvin Yue hampir gila karena kesal. Ayo pergi, ada tanda dariku di pedang panjang emas itu, mereka tidak akan menghapusnya dengan cepat, kita kejar. Mereka bertiga sangat marah, pemilik toko gelap bisa dijebak oleh Eric Kin hari ini, tidak bisa diterima. Eric Kin hanyalah tingkat 8 dari fase keilahian. 2 di antaranya fase distraksi, dan satunya lagi fase keilahian tingkat 9. Begitu mereka menangkap Eric Kin, mereka pasti akan membunuhnya. Bagus, anak ini sudah keluar dari paviliun Jubao, kejar. Melvin Yue menggunakan tandanya untuk mencari jejak Eric Kin, dan bergegas keluar dari paviliun Jubao dengan wajah cemberut. Dia tidak meragukan apapun, hanya berpikir bahwa Eric Kin pasti akan melarikan diri. Orang-orang itu datang. Di luar paviliun Jubao terdapat gurun pasir, saat ini Eric Kin sedang duduk di atas gundukan pasir dan berbicara dengan lirih. Selain itu, Lilia Leng juga mengangguk dan menghunus pedang panjang. Bajingan, ingin lari setelah mencuri barang-barang kita. Suara mereka menggema di langit dan mendarat di sekitar Eric Kin dan Lilia Leng. Hah? Kamu sedang menunggu kami? Melvin Yue melihat mereka berdua sepertinya tidak terkejut, hatinya bergejolak, cemberut dan melihat sekeliling. Tak usah lihat lagi, tidak ada jebakan di sini, hanya kita berdua. Eric Kin berkata dengan ringan. Hanya kalian berdua. Melvin Yue melirik sekitar, dan tidak menemukan orang lain di sana, sedikit mencurigakan. Untuk membunuh kalian, kami berdua saja sudah cukup. Lilia Leng juga berkata. Haha, Nona kamu sangat cantik, tapi sayang otakmu tidak bekerja dengan baik, hanya kalian saja bisa membunuh kami. Melvin Yue tidak bisa menahan tawa menghina ketika dia mendengar kata-kata itu. Sangat cantik, ketika kami membunuh anak itu, kami pelan-pelan menikmatimu baru kemudian membunuhmu. Kata seorang pria. Cari mati. Tatapan Lilia Leng membeku, dan pedang itu keluar dari sarungnya dan bergegas menuju pria itu. Bunuh mereka. Wajah Melvin Yue juga muram, dan ketiganya bergegas maju. Kalian bertiga benar-benar bodoh. Kubilang tidak ada siapa-siapa di sini. Apa mungkin tidak ada jebakan lain? Eric Kin berdiri dari gundukan pasir, tatapannya mengejek. Dia mengangkat tangannya dengan keras, dan tanah segera bergetar, dan secerca cahaya memancar di pasir, menutupi ketiganya dalam sekejap. Bukankah kamu ahli pil pemurnian obat? Melvin Yue meninju cahaya formasi, tapi dia tidak bisa menghancurkannya, ia terkejut. Aku memang ahli pil pemurnian obat, tak bisakah aku juga seorang ahli formasi? Eric Kin mencibir, dan dengan lambaian tangannya ia memasukkan Reiki ke dalam formasi. Bang!
Tanah formasi bergetar tiba-tiba, dan di mata Melvin Yue yang terkejut, tampak serangkaian api biru dan juga hitam legam yang samar naik di sepanjang retakan di tanah dan menelan area ini. Dengan nyala api itu ingin menyakiti kita, itu konyol. Salah satunya tersenyum jijik. Ia ingin memadamkan apinya dengan reiki, tapi saat nyala api bertemu reikinya, nyala api bukannya melemah, melainkan malah menelan reiki tersebut. Sambil bersiul, jurus api biru semakin bertenaga dan menjulang ke angkasa. Orang ini tidak menyangka apinya begitu kuat, lengannya terbakar oleh jurus api biru, dia menjerit kesakitan, dan dia tidak bisa memadamkannya. Sial, itu api suci langit dan bumi, fase keilahian, bagaimana bisa menggunakan api suci langit dan bumi? Mereka tercengang. Itu dua jenis api suci, siapa kamu? Mereka sangat berpengetahuan dan tentunya mengenal api suci langit dan bumi, yang lahir di antara langit dan bumi, tidak dapat diciptakan oleh manusia, dan sangat langka. Jika seorang kultivator beruntung, memiliki satu jenis api saja itu sudah beruntung, itu pun sangat jarang, tetapi Erikin memiliki dua, yang jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh kultivator biasa. Awalnya mengira bisa menguasai si Erikin dengan tingkat 8 fase keilahiannya, tetapi tidak menyangka seperti terinjak paku. Kedua jenis api suci itu terus mendekat, dan keduanya ketakutan. Jika tersulut oleh api suci, sulit untuk memadamkannya tanpa teknik khusus, apalagi disembur dengan api suci. Senior, maafkan kami menyerah. Bawahan Melvin Yue menyusut dan segera meminta belas kasihan. Keduanya juga memohon. Awalnya mereka terjebak dalam perangkap formasi, kemudian dikepung api suci, meski memiliki kultivasi tinggi, semuanya sia-sia. Namun Erikin tidak menghiraukannya, dan sesaat kemudian seluruh formasi diselimuti oleh dua jenis api suci. Melihat Erikin tak memiliki niat untuk melepas mereka, kedua kultivator fase distraksi itu dari memelas berubah menjadi mengutuk. Mereka putus asa, dikepung oleh formasi Erikin, dan api suci menyebar tanpa henti. Kedua kultivator fase distraksi tingkat pertama itu, dalam sekejap terbakar habis menjadi abu, bahkan jiwanya pun tak bisa lepas. Hanya Melvin Yue, yang secara khusus diampuni oleh Erikin, tidak dibakar sampai mati. Tetapi melihat kematian temannya, wajahnya juga pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Erikin mengayunkan tangannya dan formasinya menghilang, kaki Melvin Yue menjadi lemas dan jatuh ke tanah. Kedua api itu dikompres menjadi dua bola api seukuran kepalan tangan, mengelilingi Melvin Yue, dan mungkin bisa menelannya kapan saja. Senior, maafkan aku, sebagai yang lebih muda aku tak tahu diri. Melvin Yue berlutut di tanah dan terus memohon belas kasihan. Yang ada di kotak besimu adalah formasi sihir, kan? Kata Erikin. Ya, aku mendapatkannya dari kuburan kuno. Aku ingin menjualnya untuk mendapatkan uang, tetapi ternyata itu bisa menipu orang, jadi aku menyimpannya untuk diriku sendiri. Melvin Yue segera mengeluarkan slip giok dari tangannya dan memberikannya kepada Erikin. Senior, kami benar-benar tidak melakukan hal jahat. Penipuan ini baru kami lakukan bulan lalu, dan kami hanya menggunakannya beberapa kali. Melvin Yue benar-benar takut mati dan terus bersujud. Orang seperti dia, Erikin hanya perlu bergerak sedikit saja, nyala api bisa langsung membakarnya sampai mati. Tokomu, apakah kau menyewanya? Erikin berkata, ini tokoku. Aku menggunakan beberapa barang bagus dari makam kuno untuk menyuap Tuan Zhang dari Paviliun Jubao dan menyewanya selama 300 tahun penuh. Ini baru tahun pertama. Melvin Yue menyesalinya. Awalnya ia mengira mereka bertiga akan menjauh dari makam kuno selama ratusan tahun, tetapi tak disangka di tahun pertama saja sudah bertemu Erikin, dan mereka bahkan mungkin tidak dapat menyelamatkan hidup mereka. Kalau kamu mati, apa yang akan terjadi dengan toko itu?
Erikin mengerutkan kening. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.